Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam syariat yang mulia ini, dalam agama kita yang mulia ini, ada perkara penting yang sangat menentukan balasan dari setiap amalan, yaitu perkara niat. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, perkara niat ini memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, fungsinya adalah untuk membedakan amalan satu dengan amalan yang lainnya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW di dalam hadis yang mulia Bukhari dan Muslim, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW berkata, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fahijratuhu ila Allahi wa rasulihi. Waman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Hanya saja amalan itu tergantung dari niatnya. Siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasul, maka hijrahnya karena Allah dan Rasul. Siapa yang hijrahnya karena dunia atau yang semisalnya, atau wanita yang ingin dinikahinya, maka balasan seseorang, amalan seseorang tergantung dari apa-apa yang diniatkannya. Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dari hadis ini kita melihat bahwasanya Rasulullah SAW menyebutkan amalan-amalan seorang hamba itu tergantung dari niatnya. Salah satu fungsi utamanya dari niat itu sendiri adalah membedakan antara ibadah satu dan ibadah yang lainnya. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ya, yang membedakan antara sholat subuh 2 rakaat dan sholat qabliyah subuh 2 rakaat itu adalah niatnya. Kemudian yang membedakan antara mandi biasa dan mandi junub itu adalah niatnya. Ya, pada saat mandi biasa kita membasahi tubuh, kita membasahkan seluruh tubuh. Sedangkan pada saat mandi junub juga kita membasahi seluruh tubuh. Akan tetapi pada saat mandi junub kita meniatkan, ya, bahwasanya mandi ini adalah mandi junub, sehingga mandi tersebut terhitung mandi junub atau mandi besar dan bisa menghilangkan hadas besar. Yang membedakan antara, ya, cuci kaki, cuci muka, cuci tangan biasa setelah kita pulang kerja misalnya, dengan wudhu adalah niatnya. Padahal pada saat kita cuci biasa, kita mengenai bagian-bagian wajib wudhu, tangan, muka, kepala, tangan sampai ke siku, kaki sampai mata kaki. Akan tetapi pada saat berwudhu kita niatkan untuk wudhu, dan pada saat kita mencuci, membasuh muka, mencuci tangan, ya, dan kemudian mencuci kaki hanya biasa saja, tidak diniatkan, maka itu tidak terhitung wudhu. Kemudian kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, fungsi niat yang tak kalah pentingnya yang selanjutnya, bahwasanya niat itu menentukan ganjaran dari
pahala setiap hamba. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita melihat dalam sebuah hadis yang dikisahkan bahwasanya ternyata 3 orang yang pertama kali dilemparkan di dalam neraka, ya, itu bukanlah para pelaku maksiat, akan tetapi mereka adalah orang-orang yang melakukan amalan-amalan soleh, ya, yaitu orang-orang yang berilmu, belajar Al-Quran, mengajarkannya, kemudian orang-orang yang berperang sehingga mati syahid, dan orang-orang yang dermawan. Mengapa kaum muslimin dan muslimat bisa mereka yang pertama kali dilemparkan dalam neraka? Mari bersama kita melihat hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia, yaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. An Abi Hurairah qala faqala lahu natul ahli Syam ayuha syekh hadithna hadithan sami'tahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala na'am sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna awwalan nasi yuqda yawmal qiyamati alaihi rajulus tushhida fa'tiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha qala fama amilta fiha qala qataltu fika hatta stuhibtu qala kadzabta walakinnaka qatalta li an yuqala jari'un. Orang-orang berpencar dari hadapan Abu Hurairah. Setelah itu Natil, seorang penduduk Syam, bertanya, wahai Syekh, ceritakanlah kepada kami hadis yang pernah kamu dengar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia menjawab, ya, saya pernah mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya manusia yang pertama kali dihisab pada hari kiamat ialah seorang yang mati syahid, lalu diperlihatkan kepadanya kenikmatan sehingga ia mengetahuinya dengan jelas. Lantas dia bertanya, apa yang telah kamu lakukan di dunia, wahai hambaku? Dia menjawab, saya berjuang dan berperang demi Engkau, ya Allah, sehingga saya mati syahid. Ya Allah berfirman atau berkata, ya, kamu berdusta. Sebenarnya kamu berperang bukan karena untukku, melainkan agar kamu disebut sebagai orang yang berani. Ya, faqad qil, kini kami telah menyandang gelar tersebut. Thumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Ya. Kini kami telah menyandang gelar tersebut, kemudian diperintahkan kepadanya supaya dicampakkan, dilemparkan ke dalam neraka. Warajulun ta'allama al-ilma wa 'allamahu wa qara'a al-Qur'ana fa'utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha qala fama amilta fiha qala ta'allamtu al-ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fika al-Qur'an qala kadzabta walakinnaka ta'allamta al-ilma liyuqala 'alimun. Kemudian diperintahkan, ya, kemudian dan didatangkan pula seseorang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Lalu diperlihatkan kepadanya kenikmatan, sehingga ia mengetahuinya dengan jelas. Allah bertanya, apa yang telah kamu perbuat? Dia menjawab, saya telah belajar ilmu dan mengajarkannya. Saya juga membaca Al-Quran demi engkau. Allah berfirman, kamu dusta, kamu berbohong. Dalam riwayat yang lain, wal malaikah taqul kadzabta, dan malaikat juga berkata kamu berdusta. Akan tetapi kamu belajar ilmu dan mengajarkannya serta membaca Al-Quran agar dikatakan seseorang yang mahir dalam membaca. Dan kini kamu telah dikatakan seperti itu. Faqad. Kemudian diperintahkan kepadanya supaya dia dicampakkan dan dilemparkan ke dalam neraka. Warajulun
Wassa'allahu alaihi wa'tahu min asnafil mal kullihi fa'utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha qala fama amilta fiha qala ma taraktu min sabili tuhibbu ay yunfaqa fiha illa anfaqtu fiha laka qala kadzabta walakinnaka fa'alta liyuqala huwa jawadun faqad qil thumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi thumma ulqiya finnar. Kemudian diperintahkan, ya, kemudian dan seorang laki-laki yang diberi keluasan rezeki oleh Allah, kemudian dia menginfakkan semua, lalu diperlihatkan kepadanya kenikmatan sehingga ia mengetahuinya dengan jelas. Allah bertanya, apa yang telah kamu perbuat dengannya? Dia menjawab, saya tidak meninggalkannya sedikit pun, melainkan saya infakkan harta benda tersebut di jalan yang engkau ridai. Firman Allah berkata, kamu berbohong, ya. Akan tetapi kamu melakukan hal itu supaya kamu dikatakan seorang dermawan. Liqul jawadun faqadil. Dan kini kamu telah dikatakan seperti itu. Ya, kemudian diperintahkan kepadanya supaya dia dicampakkan dan dilemparkan ke dalam neraka. Muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat hadis ini, ternyata teman-teman sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya orang yang pertama kali itu adalah orang-orang yang kelihatan memiliki amalan yang mulia. Kalaulah saja teman-teman sekalian, ya, orang-orang ini melakukan amalan ini ikhlas mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, pastilah mereka bersama dengan derajat yang tinggi antara para nabi, orang-orang soleh, para syuhada, dan orang-orang yang sabar dan orang-orang yang benar. Ya, akan tetapi teman-teman sekalian, ya, mereka melakukan amalan-amalan yang luar biasa ini hanya semata-mata untuk mengharapkan perkataan manusia, atau hanya semata-mata untuk didengar. Dalam hal ini yaitu syirik kecil, yaitu riya dan sum'ah. Dan inilah fungsi niat yang penting teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya niat itu mengukur ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita melihat di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah dari sahabat yang mulia Sakhar, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bainama kalbun yutifu biraqiyatin kada yaqtuluhu atashu wa'athu bagiyun min bagaya bani Israel fanaza'at bukaha fasaqathu fabukira bih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ada seekor anjing yang sedang berputar-putar dekat sebuah sumur dan hampir mati karena kehausan. Lalu dilihat oleh seorang wanita pezina dari para pezina Bani Israel. Lalu wanita itu melepas sepatunya dan mengambil sepatu itu dan memberi minum tersebut sehingga dia diampuni karena perbuatannya. Faghfira laha bihi. Teman-teman sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengampuni seorang wanita pezina. Padahal kalau kita melihat dari hadis ini, bahwasanya yang memberikan minum adalah wanita dari strata sosial yang buruk, yaitu wanita pezina.
mereka yang hina. Kalau kita melihat yang diberikan adalah dari hewan yang hina, di mana air liurnya termasuk mugallazah, ya. Dan juga Allah permisalkan di dalam Al-Quran permisalan orang-orang munafik yang selalu menjulurkan lidahnya, yalhath, adalah seekor anjing. Akan tetapi kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tatkala seorang hamba ini, seorang pezina ini melakukannya ikhlas mengharap dari Allah Subhanahu wa taala, tidak mengharap pujian manusia dan tidak mengharap untuk dipuji, untuk didengar, ya. Hanya semata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada yang mengetahuinya kecuali seorang hamba ini dan Allah Subhanahu wa taala dan malaikat yang melihatnya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa hamba tersebut, dosa pezina tersebut. Kemudian makna dari ampunan dosa ini, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ialah Allah juga menghilangkan rasa keinginan untuk melakukan zina itu lagi, atau kecanduan al-mudmin, mudmina ila af'alihi ila fi'lihi abadan. Ya, Allah mencabut rasa ingin melakukan dosa tersebut selamanya, dan Allah juga mengampuninya kemudian memasukkannya ke dalam surga. Oleh karenanya teman-teman sekalian, mari kita berdoa kepada Allah dan berusaha agar amalan-amalan kita hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya innama nut'imukum liwajhillah, bahwasanya hanya kami memberikan makan kepadamu mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, la nuridu minkum jazaa'an wa la syukura, dan kami tidak mengharapkan ucapan syukron, terima kasih, ataupun balasan, kami tidak mengharapkan balasan balik dan juga ucapan terima kasih. Inilah kaidah kita dalam beramal, teman-teman sekalian. Biasanya kita beramal hanya mengharap ridha Allah, tidak mengharapkan pujian manusia, perkataan manusia, atau kebaikan kembali dari manusia, tapi semata-mata hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Qul qali hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin kulli dzam. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.